Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Ramadhani Widianti, NPM 2308260135, akan menjelaskan mind map saya dengan berjudul Sistem Kardiovaskular dengan blok Basic System Organ of Cardiovascular. Di sini mind map saya akan menjelaskan tentang jantung. Apa itu sih jantung? Jantung adalah organ berotot yang dikenal sebagai jantung, menggunakan kontraksi traktur untuk memompa darah melalui pembuluh darah. Ukuran jantung bervariasi tergantung pada ukuran tubuh. Ada 4 ruang jantung yang dipisah oleh septum jantung: anterium kiri, anterium kanan, ventrikal kiri, dan ventrikal kanan adalah 4 ruang jantung. Jantung berada di mediastinum, rongga dada, dan di belakang tulang dada, setrum. Di antara paru-paru, sekitar 2/3 jantung berada di sebelah kiri karena letak jantung sedikit ke kiri dan ke bawah. Bagian atas jantung lebih lebar dari bagian bawahnya. Tepat di atas diafragma, ujung jantung berbentuk kerucut dan meruncing. Adapun fungsi jantung, fungsi utama jantung sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh dan menerima kembali darah yang telah dibersihkan oleh paru-paru. Selain mensuplai dan menyalurkan oksigen darah ke seluruh tubuh, jantung juga membuang sisa metabolisme tubuh atau bisa disebut dengan karbon dioksida. Dan untuk melakukan tugas ini, jantung menerima darah yang sedikit O2 dari seluruh tubuh dan memompa ke paru-paru dengan menyerap O2 dan mengeluarkan CO2. Jantung mengeluarkan darah yang banyak mengandung O2 dari paru-paru ke seluruh jaringan di tubuh. Kemampuan jantung untuk berfungsi secara bertahap akan menurun karena jantung terus berdetak selama manusia hidup. Serangkaian peristiwa listrik dan mekanik yang terjadi selama detak jantung dikenal sebagai siklus jantung. Karakteristik otomatisitas dan ritme ada di jaringan alat pacu jantung tertentu. Awal detak jantung memulai siklus jantung di nodus sinoatrial. Nodus SA dapat dianggap sebagai alat pacu jantung alami karena dapat menghasilkan impuls pada frekuensi tertinggi. Siklus jantung dipengaruhi oleh perpindahan impuls listrik dari basis ke efek jantung serta natrium dan kalium. Semuanya berdampak pada siklus jantung. Dalam 1 menit, setiap kontraksi menghasilkan kurang lebih 70 ml darah yang dapat dipompa. Secara garis besar, siklus jantung dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistol dan diastol. Nah, sistol atau kontraksi jantung yang berlangsung selama 0,3 detik adalah kontraksi yang bersamaan dari kedua atrium atau kedua ventrikel, dan diastol atau relaksasi jantung yang berlangsung selama 0,5 detik adalah fase relaksasi dari atrium maupun ventrikel. Melalui kedua fase inilah jantung akan terus berdenyut selama hidupnya. Secara spesifik, siklus jantung dapat dibagi menjadi 5, antara lain fase ventricle filling, fase arterial contraction, fase isovolumetral contraction, fase ventricular ejection, dan fase isovolumetral relaxation. Adapun penjelasannya, yang pertama, fase ventricle filling. Pada tahap ini ditekankan di kedua atrium melalui tekanan di kedua ventrikel yang terjadi setelah masing-masing cabang melarikan darah di kedua atrium. Kondisi ini menyebabkan katup atrioventrikular terbuka dan darah mengalir dengan pasif dengan kapasitas 60% hingga 90% ke kedua ventrikel selama 0,3 detik. Kedua ventrikel dalam diastolik atau keadaan relaksasi dengan meningkatnya tekanan di dalam darah yang ada di kedua ventrikel dan aliran darah melambat. Yang kedua, ada fase atrial contraction.
Pengisian ventrikal dengan pasif diikuti oleh pengisian ventrikal secara aktif bersamaan dengan aktivitas listrik. Jantung mengakibatkan kedua atrium berkontraksi, khususnya kontraksi atrium yang memompa darah menuju ventrikal atau dikenal sebagai atrial kick. Maka dapat lihat gelombang P pada grafik EKG. Maurah vena cava menyempit akibat kontraksi atrium. Pengisian ventrikal keseluruhannya tidak menghasilkan suara, namun pada penyakit jantung murmur atau bising jantung terciptanya bunyi jantung 3. Yang ketiga ada fase isovolumetric contraction. Tekanan di kedua ventrikal mencapai maksimal selama tahap ini dapat lebih tinggi dari tekanan di atrium. Sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal secara bersamaan terjadi aktivitas listrik ventrikal jantung pada EKG salah gelombang kompleks QRS atau depolarisasi ventrikal. Dan yang keempat ada fase ventricle ejection. Depolarisasi ventrikal menyebabkan ventrikal berkontraksi dan tekanan yang meningkat di dalam ventrikal menyebabkan katup semilunar terbuka dengan cepat memompa darah melalui setiap cabang. Pembukaan katup semilunar tidak bersuara saat ventrikal berkontraksi. Masing-masing cabangnya mengisi 2 atrium. Dan yang terakhir, fase isovolumetric relaxation. Keadaan kedua ventrikal setelah memompa darah, tekanannya menurun atau berelaksasi, sedangkan tekanan dalam sirkulasi pulmoner dan sistemik meningkat. Keadaan ini menyebabkan katup semilunar tertutup sehingga mencegah aliran darah kembali ke ventrikal. Bunyi jantung kedua terdengar dup, disebut S2 atau diastolik dengan nilai normal 80 mmHg. Dihasilkan saat katup semilunar menutup. Gelombang T pada EKG menunjukkan proses relaksasi ventrikal yang juga melibatkan aliran darah ke arteri koroner. Adapun daftar pusaka yang saya ambil, mungkin sekian dari saya. Jika banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.